Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, ketemu lagi di mata kuliah filologi yang mana pada hari ini saya akan menjelaskan tentang sejarah pernaskahan di Asia dan Nusantara. Di minggu lalu saya sudah menjelaskan mengenai bagaimana perkembangan kajian filologi atau kajian pernaskahan yang ada di barat, di era awal munculnya kajian naskah. Dan sejarah berikutnya yaitu perjalanan kajian pernaskahan yang ada di Asia dan Nusantara. Oke, silahkan disimak penjelasan saya dan lakukan resume sesuai pemahaman kalian terhadap apa yang sudah saya sampaikan nanti. Oke, pertama saya ingin mengajak kalian mengingat kembali bagaimana kajian filologi di barat. Nah, sebenarnya kajian filologi di barat dan juga kajian filologi di Asia dan Nusantara ini punya keterkaitan, tidak terputus ya model kajiannya. Perkembangan kajian itu ada keterkaitan satu sama lain antara kajian filologi di barat dan kajian filologi di Asia dan Nusantara, karena para filolog atau seorang pengkaji naskah yang ada di barat yang sudah saya jelaskan, beberapa tokoh yang orang barat yang menekuni dalam bidang kajian naskah dan yang itu nantinya yang menyalurkan atau mengembangkan kajiannya sampai ke Asia dan Nusantara, sehingga dua daerah ini atau dua hal ini tidak terpisahkan. Kajian filologi di barat berdiri sendiri, kajian filologi di Asia dan Nusantara juga berdiri sendiri, tidak. Keduanya ini punya saling keterkaitan. Nah, kita mengingat kembali bagaimana prinsip filologi. Nah, itu di slide coba dilihat. Di bagian yang ada gambarnya saya sudah memberikan kata kunci untuk mengingat pemahaman kalian di pertemuan minggu-minggu lalu, bahwa prinsip filologi, kajian naskah yang arahnya adalah kajian filologi, prinsipnya yaitu yang pertama adalah membaca. Nah, ketika menemukan naskah kuno atau manuskrip, maka langkah awal seorang filolog yaitu membaca naskah tersebut. Nah, kemudian langkah berikutnya yaitu melakukan penyalinan ulang dari hasil bacaannya, hasil telaahannya disalin ulang dengan ditulis dengan tulisan yang baru dari si penyalin atau seorang filolog tersebut, dan setelah dilakukan penyalinan baru melakukan komentar, yaitu dengan cara penyuntingan, mencari kesalahan, membenarkan apa yang salah dari tulisan-tulisan di naskah tersebut, lalu juga melakukan penerjemahan, mengambil bahasa dari bahasa asli di naskahnya yang awalnya naskahnya adalah berbahasa Sangsekerta, nah dialihkan, diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggris atau bahasa yang lainnya. Nah, itu merupakan prinsip kerja dari filologi. Nah, diingat ya, ini prinsip kerja filologi yang banyak terjadi di barat, di kajian filologi di barat itu tidak terlepas dari bentuk prinsip kerja filologi yang seperti ini. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana jika kajian filologi atau kajian pernaskahan ini ada di Asia dan Nusantara. Apakah prinsipnya itu sama atau kajian terhadap naskah itu sama sebagaimana yang ada di barat, atau mengalami perkembangan atau bahkan malah mengalami pemunduran ya. Nah, ini kita lihat bersama-sama. Ya, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana kajian naskah atau manuskrip itu dilakukan kajian oleh seorang ilmuwan atau seorang cendekiawan di Asia. Dan Asia ini yang saya akan jelaskan adalah di India. Kenapa di India? Karena dari beberapa sumber seperti bukunya Siti Barorobari, dari Oman Fatur Rahman, Nabila Lubis, dan beberapa buku tentang filologi yang lainnya, memang kajian di Asia utamanya itu banyak terjadi atau gencar terutama di daerah India. Sehingga di sini saya tidak akan terlepas dengan referensi-referensi itu untuk menjelaskan bagaimana perkembangan kajian manuskrip atau naskah di Asia itu sendiri. Nah, kajian pernaskahan di India itu dimulai ketika
abad ketiga sebelum Masehi sebenarnya sudah dimulai ya, hampir sama di Eropa kemarin kan. Sebelum Masehi yang ada di Iskandaria itu juga sudah memulai kajian naskah. Nah sama, awal mula atau cikal bakal kajian naskah atau manuskrip di Asia, yaitu khususnya di India, itu cikal bakalnya itu sudah ada sejak abad ketiga sebelum Masehi juga, yang mana diawali dengan adanya kunjungan seorang ulama, seorang ilmuwan yang bernama Iskandar Zulkarnain. Bagaimana beliau melakukan perjalanan sampai ke India ya. Nah, di India inilah yang nantinya beliau melakukan pengkajian terhadap kebudayaan India. Terutama beliau fokus di beberapa referensi seperti di bukunya Barabari dijelaskan bahwa fokus dari Iskandar Zulkarnain itu dia bersinggah di daerah Gandhara. Nah, dan di sini beliau memberikan kontribusi dari kajian-kajiannya bahwa terutama ini belum ke arah kajian ke tulisan tangan, naskah tulisan tangan ya. Beliau mengkaji tentang patung-patung di India itu sebenarnya ada pengaruh dari Yunani seperti itu. Nah, itu awal mula kajian kebudayaan, terutama bukan di sini saya tekankan bukan kajian filologinya ya, tapi kajian tentang mengungkap kembali kebudayaan India itu sudah dimulai ketika kunjungan dari Iskandar Zulkarnain itu. Nah, kemudian dari kajian terhadap peninggalan kebudayaan seperti patung-patung di India, sebagaimana yang dilakukan oleh Iskandar Zulkarnain, maka kajian terhadap kebudayaan itu terus berkembang hingga pada abad ke-1, memasuki abad ke-1 Masehi, India ini sudah terjadi kajian yang sudah mengarah ke kajian naskah, di mana pada saat itu memang terjadi pertemuan antara seorang dari Cina, namanya yaitu Ising ya. Di situ saya jelaskan salah satu namanya adalah Ising, melakukan perawatan atau pertemuan bangsa India melakukan pertemuan dengan Cina yang diwakili oleh Ising tadi. Nah, dari pertemuan itu yang nantinya akan memberikan dampak terhadap perkembangan kajian naskah-naskah India. Ya. Nah, orang India yang melakukan pertemuan dengan bangsa Cina ini adalah sekelompok pendeta Buddha yang diwakili oleh sekelompok pendeta Buddha. Pertemuannya ini tidak di India ya, maaf, pertemuannya ini bahwa pendeta Buddha itu melakukan perlawatan atau kunjungan ke Cina. Nah, baru setelah itu Cina dari bangsa Cina melakukan kunjungan balik atau bisa dibilang perjalanan dakwah juga ya, karena mereka juga menyebarkan misi keagamaan juga masuk ke Cina. Nah, perjalanan ziarah ke tempat-tempat suci agama Buddha di Cina inilah yang nantinya akan memunculkan gairah bangsa Cina untuk melakukan kajian terhadap naskah-naskah India. Nah, beberapa nama yang bisa disebutkan orang yang melakukan pertemuan atau orang Cina yang mempunyai kontribusi besar terhadap kajian-kajian naskah di India. Salah satunya tadi yang sudah saya sebutkan adalah Ising, yang lainnya nanti ada yang namanya Fahian, ya, juga Hyun Sing. Nah, itu tiga orang itu mempunyai kontribusi pemula atau cikal bakal memberikan kontribusi terhadap kajian, ketertarikan terhadap kajian naskah-naskah India. Salah satunya Ising tadi. Ising itu melakukan kajian terhadap naskah-naskah kedokteran, di mana naskah-naskah kedokteran memang di era abad ini kajian filologis tidak sedetail sebagaimana prinsip dari filologi yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu membaca, lalu kemudian menyalin ulang, melakukan penyuntingan, transliterasi, penerjemahan, dan berkomentar atau menganalisis dari isinya. Nah,
kalau kajian manuskrip di India ini pada abad 1 masih sekedar melakukan penerjemahan terhadap naskah-naskah India. Salah satu contohnya yaitu penerjemahan naskah yang berisi tentang keilmuan kesehatan, yaitu tentang ilmu kedokteran yang dilakukan penerjemahan oleh Ising tadi. Ising tadi melakukan penerjemahan terhadap naskah kedokteran dari India yang dilakukan penerjemahan dialih bahasakan ke bahasa Cina. Yang awalnya bahasa yang digunakan di situ bukan bahasa Cina, ya bahasa dari bahasa India itu dialih bahasakan ke bahasa Cina. Yang fungsinya atau tujuannya adalah mempermudah salah satu Ising tadi itu untuk mempelajari apa yang berkembang, bagaimana keilmuan kedokteran kesehatan yang berkembang yang berkembang di India itu. Nah, dari situ kan nanti Cina akan mengetahui bentuk kebudayaan atau bisa menjadi pedoman ketika Cina memahami dari bangsa India itu dengan cara tadi melakukan penerjemahan terhadap naskah-naskah India yang dialih bahasakan ke bahasa Cina. Oke. Nah, kemudian perkembangan selanjutnya di India yaitu mulai kajian filologi sebagaimana prinsip yang ada dalam prinsip filologis, yaitu terjadi pada sekitar abad 18. Nah, sekitar abad ke-18 ini kegiatan filologi itu tidak lagi hanya berkaitan terhadap naskah-naskah ilmu kesehatan kedokteran, penerjemahan, tapi sudah mulai masuk pada naskah-naskah keagamaan, terutama naskah keagamaan Buddha ya. Nah, naskah keagamaan ini mulai dikaji oleh beberapa kalangan. Dan sekitar akhir abad 18 dan awal abad 19, nah, naskah-naskah keagamaan yang dilakukan kajian terhadap ilmu filologi atau sebagaimana kajian dalam ilmu filologi, yaitu naskah-naskah keagamaan seperti naskah Weda. Di situ nantinya akan ditemukan beberapa naskah yang dilakukan kajian secara filologis, terutama naskah keagamaan. Salah satunya adalah naskah Weda. Weda adalah merupakan kitab suci dari bangsa India ya, agama Buddha itu sendiri kan. Nah, di mana pada abad ini sudah ada perkembangan filolog atau ilmuwan yang melakukan kajian. Tidak berhenti dari seorang filolog yang berasal atau seorang pengkaji naskah dari Cina lagi, tapi sudah mulai masuk orang Inggris yang melakukan kajian terhadap naskah-naskah tersebut. Ya. Nah, Inggris ini melakukan kajian terhadap naskah-naskah kuno di awal abad 19, di mana Inggris pada saat itu sudah mulai menduduki India, sehingga di situ juga gairah untuk membaca atau memahami mengenai kebudayaan India, mengenai segala hal yang berkaitan dengan India, dilakukan dengan cara melakukan kajian naskah. Nah, salah satu orang yang punya kontribusi melakukan kajian naskah ini hasrat untuk menyusun kitab-kitab yang berdasarkan dari kitab-kitab dari naskah India, yaitu oleh gubernur. Nah, salah satunya yang bernama gubernur, jabatannya sebagai gubernur, yaitu Warren Hastings. Nah, di mana beliau di dalam bukunya Barosati Barobari dikatakan beliau itu menyusun kitab-kitab hukum yang diambil dari naskah-naskah lama dari bangsa India sendiri. Nah, beliau melakukan penyusunan mengenai kitab-kitab yang berisi tentang hukum, tapi sumbernya itu diambil dari naskah-naskah kuno dari bangsa India itu. Nah, ini awal mula orang Inggris, bagaimana model kajian orang Inggris ketika melakukan penelaahan terhadap naskah-naskah India. Nah, ternyata dimulai dengan melakukan penyusunan tentang hukum-hukum yang ada di India berdasarkan dari naskah-naskah lama. Nah,
sekitar di abad ke-18 itu tadi saya katakan di akhir abad 18 tadi sudah ada di India ini oleh bangsa Inggris sudah ada didirikan suatu pusat kegiatan filologi ya. Nah, namanya itu The Asia Society. Nah, nanti kalau kalian punya bukunya Siti Baroro Barit silakan dibuka, di situ dijelaskan bahwa orang Inggris, bangsa Inggris tadi yang berada di India mendirikan suatu pusat kegiatan filologi, kegiatan kajian naskah yang diberi nama The Asia Society, di mana pusat ini didirikan di daerah Bengal, ya, di daerah Bengal. Nah, ada beberapa orang yang mempunyai kontribusi besar terhadap pusat kajian ini, di mana yang orang tersebut salah satunya bernama Sir Charles Wilkins, Sir William Jones, dan Henry Thomas Chalebrook. Nah, 3 orang inilah yang mempunyai inisiatif untuk mendirikan pusat kajian filologi atau pusat kajian pernaskahan di India. Seperti itu. Nah, itu bentuk perkembangan kajian manuskrip di India ya, yang awalnya hanya cikal bakal yang untuk melihat kebudayaannya, baru nanti masuk ke kajian filologi, penerjemahan, baru mulai masuk kajian filologi sebagaimana prinsip filologi. Nah, baru ada perkembangan dengan munculnya suatu pusat kajian naskah atau pusat kajian filologi tadi. Nah, bagaimana dengan perkembangan kajian naskah di Nusantara? Mari kita lihat bersama-sama bagaimana kalau di Nusantara ini apakah ada perbedaan ataukah sama saja dengan kajian di Asia atau di India tadi. Nah, di sini saya akan memulai dari penjelasan ketika abad ke-16 ya. Memang naskah-naskah di Nusantara itu muncul jauh sebelum abad ini. Naskah pada abad 15, 14, 15 itu ada. Akan tapi yang menjadi penekanan saya di penjelasan ini yaitu kajian terhadap naskahnya ya, bukan munculnya naskah. Kalau munculnya naskah itu memang pada masa-masa itu sudah ada, tapi kajiannya itu mulai ada di Nusantara itu ketika abad ke-16. Mulai abad 16 lah mulai munculnya kajian terhadap naskah-naskah yang mana itu dipengaruhi oleh para penjajah, tidak terlepas oleh para penjajah. Pada waktu itu kan Nusantara atau Indonesia khususnya ya, di sini Nusantara ini maknanya luas juga ya. Ada yang mengatakan Nusantara itu ya semua Asia Tenggara itu disebut dengan Nusantara. Ada yang berpendapat Nusantara ya hanya melingkupi Indonesia dan beberapa negara di sekitarnya seperti yang rumputnya sama, yaitu rumpun Melayu seperti Malaysia. Nah, akan tapi di sini saya tidak akan memperdebatkan mengenai wilayah yang dinamakan Nusantara itu, tapi saya akan lebih menjelaskan bagaimana model kajiannya, terutama yang ada di Indonesia sendiri ya. Nusantara itu saya akan lebih mempersempit, nanti akan mengkerucut ke kajian yang ada di Indonesia seperti itu. Nah, pada abad ke-16 kajian terhadap naskah atau manuskrip dimulai dengan bentuk penyalinan. Nah, mulai muncullah banyak penyalinan naskah-naskah kuno di Nusantara. Nah, selain penyalinan, penulisan ulang memperbanyak ya. Penyalinan itu kan memperbanyak tulisan teks dari naskah tersebut, diperbanyak dengan cara ditulis ulang, lalu juga dilakukan penerjemahan. Nah, penerjemahan inilah yang nantinya mempermudah orang Indonesia atau orang Nusantara untuk memahami kebudayaan dari para leluhur dengan cara melakukan kajian terhadap naskah-naskah tersebut. Nah, pada masa ini kan, pada abad ini kan Nusantara sudah, kalau secara umum Nusantara sudah mengalami penjajahan ya,
bentuk negaranya itu, wilayahnya itu sedang dilakukan atau seorang penjajah itu sudah mulai masuk di Nusantara. Nah, penjajah yang masuk ke Nusantara ini kan visi misinya kan, kalau kalian ingat kan, Gold, Glory, Gospel kan. Nah, ini menjadi sentral juga nanti bagaimana model kajian terhadap naskah itu sendiri. Ya, dari 3 jargon tadi kan berarti salah satunya yaitu misi yang dilakukan oleh mereka, yaitu menyebarkan agama kan. Ke Nusantara bukan hanya untuk mencari kekayaan, untuk menggali rempah-rempah Nusantara, tapi juga menyebarkan agama Kristen, agama Kristen, Protestan, dan beberapa agama yang lain terhadap bangsa atau orang-orang di Nusantara. Nah, selain misi menyebarkan agama, juga misi perdagangan, ya kan? Misi perdagangan yaitu mencari rempah-rempah, mencari harta kekayaan, dan juga misi perdagangan ini juga tidak terlepas apa yang dimiliki oleh Nusantara dilakukan perdagangan atau dijual belikan ke orang-orang asing. Nah, dua misi ini menjadi 2 misi yang paling kuat terhadap nantinya bagaimana nasib dari kajian manuskrip atau naskah kuno ini. Nah, kalau yang misi pertama tadi, misi menyebarkan agama, ini diwakili oleh para pendeta, ya, para penginjil. Kalau bahasanya di dalam Siti Baror Barit itu para penginjil atau para pendeta, ya, kalau bahasa sederhana yang sering kita dengar kan, pemimpin dari tokoh agama, yaitu para pendeta yang melakukan misi menyebarkan agama atau yang biasa disebut dengan kristenisasi. Nah, disinilah mulai melakukan kajian atau penerjemahan, penyalinan dan penerjemahan Bibel ke dalam bahasa-bahasa Nusantara agar ajaran agama itu bisa diterima oleh masyarakat Nusantara sendiri. Nah, beberapa orang yang punya andil besar, tokoh penginjil atau pendeta ini yang punya andil besar dalam menyebarkan agama melalui naskah-naskah, yaitu di situ seperti Bruckner, di mana ia diminta untuk berada di Semarang untuk menyebarkan agama dengan cara tadi itu, dengan cara menyebarkan atau melakukan penyalinan dan penerjemahan terhadap naskah-naskah Bibel ke dalam bahasa-bahasa Jawa dan juga bahasa-bahasa Melayu, karena Indonesia pada saat itu atau Nusantara pada saat itu secara umumnya bahasa yang digunakan ya bahasa Melayu itu juga menjadi bahasa yang terkenal pada masa itu, sehingga penerjemahan dan penyalinan tidak hanya ke dalam bahasa Jawa tapi juga ke bahasa-bahasa Melayu. Selain Bruckner, ada juga yang dinamakan Melchior Ledecker. Nah, kalau Melchior ini misinya mewakili misi perdagangan tadi. Kalau Bruckner merupakan tokoh yang mewakili misi penyebaran agama, kalau Melchior ini yang ke misi penyebaran naskah untuk perdagangan, ya, di mana pada saat itu mereka menyadari bahwa Nusantara memiliki banyak sekali naskah kuno yang itu mempunyai nilai fantastis jika dijual ke bangsa lain atau ke negeri asing, karena negeri asing seperti Belanda, Inggris sangat tertarik terhadap naskah-naskah Nusantara. Nah, makanya kesempatan ini, penjajahan ini menjadi lahan atau kesempatan oleh mereka untuk mengambil apa yang ada di Nusantara, diperdagangkan ke luar negeri. Maka tidak heran ya kalau sekarang kalian dapat melihat, coba kemarin di website yang sudah saya share atau saya tunjukkan di pertemuan sebelumnya, saya pernah melihatkan seperti di Inggris ya,
BLUG, EAP BLUG itu kan bukan milik Nusantara, bukan milik orang Indonesia. Ya, tapi British Library. Nah, di mana naskah-naskah yang ada di perpustakaan itu, yaitu banyak naskah-naskah dari Nusantara. Nah, kalau ditanya, loh kok banyak naskah Nusantara di sana? Nah, itu akibat dari tadi adanya misi perdagangan pada masa abad ke-16 tadi itu. Yang menyebabkan banyak naskah-naskah kita, banyak naskah-naskah Nusantara yang beralih tangan dari orang Nusantara ke perpustakaan-perpustakaan yang ada di luar negeri, seperti di British, di Inggris, di Belanda, London, dan beberapa negara yang lainnya. Oke. Kemudian perjalanan perkembangan kajian manuskrip pada abad ke-17 ini berbeda lagi. Bahwa di abad ke-17 ini Islam juga sudah mulai berkembang di sini, tapi kajian terhadap naskah kuno tadi masih banyak didominasi terhadap orang-orang yang melakukan misi terhadap kristenisasi tadi. Nah, pada abad ke-17, para ulama Islam, para orang-orang Islam Nusantara Indonesia khususnya melakukan perlawatan atau mencari ilmu ke Makkah, Madinah. Seperti siapa contohnya? Misalkan Syekh Nawawi Al-Bantani, lalu siapa lagi? Abdul Rauf Singkel, Hamzah Fansuri, dan beberapa ulama yang lainnya yang melakukan perjalanan ke Makkah dan Madinah untuk mencari ilmu. Nah, yang nantinya itu mempunyai kontribusi terhadap kitab-kitab atau naskah-naskah yang berbasis naskah-naskah keagamaan Islam. Kalau naskah-naskah yang berbasis naskah keagamaan Kristen itu tidak terlepas dari kontribusi para penjajah tadi. Kalau kalian nanti menemukan naskah-naskah yang berbasis itu ajaran agama Islam, itu sebenarnya tidak terlepas dari kontribusi para ulama yang melakukan perlawatan keilmuan ke Timur Tengah, ke Makkah, Madinah tersebut. Nah, para ulama ini yang melakukan kajian ke sana, yang melakukan perlawatan atau mencari ilmu di Makkah dan Madinah itu, ketika kembali ke Nusantara, ke Indonesia, nah mereka melakukan penerjemahan terhadap kitab-kitab naskah-naskah yang mereka bawa dari Makkah Madinah, dilakukan penerjemahan ke dalam bahasa Jawa, bahasa Melayu, yang fungsinya adalah mempermudah masyarakat Nusantara untuk memahami ajaran Islam. Nah, yang nantinya muncul banyak kitab-kitab Nusantara, seperti misalkan kitab Tarjuman Al-Mustafid, lalu kemudian kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani, lalu kitabnya Hamzah Fansuri. Nah, kitab-kitab yang ada di Nusantara itu sebenarnya merupakan kontribusi dari hasil perjalanan ke intelektual mereka dari Timur Tengah. Oke, itu keterpengaruhan kalau naskah-naskah yang ajaran Islam ya. Oke, kemudian nah, dari penjelasan yang saya katakan tadi, di sini saya ingin memberikan pemetaan terhadap kalian bagaimana awal mula kajian filologis, terutama pada abad ke-19 ya, ini khususnya. Karena kalau tadi abad 16-17 itu merupakan cikal bakal yang banyak dilakukan prinsip filologi itu, yaitu penerjemahannya. Nah, kalau abad ke-19 ini sudah mulai ada penyuntingan, tahqiq, lalu juga sudah mulai ada analisis terhadap kesalahan-kesalahan naskah dan beberapa kajian yang lainnya. Oke. Nah, ada 3 hal yang perlu diketahui oleh kalian mengenai kajian-kajian yang terjadi atau yang berkembang di Nusantara itu sendiri.
Yang pertama yaitu kajian yang digunakan adalah penyuntingan atau tahqiq ya, dalam bahasa pesantren atau dalam bahasa yang belajar agama tidak asing dengan istilah tahqiq atau penyuntingan ya. Penyuntingan yaitu menelah ulang dari tulisan-tulisan dari naskah-naskah tersebut. Nah, itu fokus kajian filologis utamanya pada abad ke-19. Ya, mulai abad 19 itu sudah mulai ada beberapa orang yang melakukan penyuntingan atau tahqiq. Lalu kemudian ciri yang kedua yaitu naskah-naskah yang banyak dilakukan penyuntingan atau dilakukan kajian, ini masih banyak dari naskah-naskah Melayu. Nah, makanya di awal-awal kajian naskah pada abad ke-19 naskah-naskah Nusantara yang dikaji oleh orang Barat atau orang Indonesia sendiri itu masih dalam lingkup naskah-naskah Melayu. Padahal naskah-naskah Nusantara itu tidak hanya terdiri dari satu bahasa saja, tidak hanya berhenti atau tidak hanya sekedar naskah Melayu saja, tapi juga ada naskah Jawa, naskah Bugis, ya, naskah bahasa Sunda, dan naskah-naskah berbahasa yang lainnya. Akan tapi di abad 19 ini para pengkaji masih fokus terhadap naskah-naskah Melayu. Nah, apa yang dilakukan? Yang dilakukan yaitu melakukan analisa terhadap kesalahan-kesalahan dari isi naskah-naskah tersebut. Nah, ini prinsip filologi yang terjadi di Nusantara. Ya, sudah mulai mendekati terhadap prinsip filologi sebagaimana dalam pakem ilmu filologinya. Karena sudah ada penyuntingan di sini, sudah ada mulai analisa kesalahan-kesalahan. Nah, meskipun secara keseluruhan prinsip-prinsip itu belum dilakukan secara sempurna ya, tapi sudah mulai ke arah tadi, sudah mulai beberapa prinsip tadi bukan kalau di era sebelumnya kan berhenti di penerjemahan. Kalau ini sudah ada penyuntingan, sudah ada kesalahan, tapi kekurangannya naskah Nusantara yang digali masih fokus ke naskah-naskah Melayu. Nah, sehingga pada saat itu mulai banyak para tokoh, terutama Barat ya, para tokoh Barat itu yang melakukan kajian terhadap naskah-naskah Melayu sampai sedetik ini. Mereka banyak yang tertarik terhadap naskah-naskah Melayu seperti Anabel Tegalov, Erwin Renga, dan beberapa tokoh yang lainnya. Nah, di sini saya cantumkan beberapa contoh hasil kajian filologis ya yang dilakukan oleh para tokoh Nusantara. Di antaranya yaitu ada Zuhdatul Asrar fi Tahqiq Masyarib Al-Akhyar karya Syekh Yusuf Al-Makassar. Kajian filologi murni ini yang dilakukan oleh Nabila Lubis. Nah, nanti coba dicari tulisan ini. Itu salah satu contoh kajian filologis yang dilakukan oleh ulama Nusantara terhadap naskah-naskah Nusantara. Ya. Nah, naskah-naskah Nusantara tidak hanya berhenti pada bentuk kajian-kajian secara filologis semata, tapi ada perkembangan-perkembangan yang terjadi berbeda dengan naskah-naskah yang ada di negara atau di era-era yang lain ya, seperti di India atau di abad 16, 17. Nah, ketika abad 20, kajian naskah di Nusantara atau khususnya di Indonesia sendiri tidak hanya berhenti terhadap kajian secara filologis, tapi ada model perkembangan dengan cara memasukkan pendekatan atau analisa-analisa dari keilmuan yang lain. Ya, salah satu contohnya yaitu karya dari Azumardi Azra. Bisa kalian lihat karya dari Azumardi Azra yang berjudul Jaringan Ulama Nusantara. Ini tidak hanya fokus terhadap
satu naskah dan hanya pada kajian filologis. Tapi di situ kajiannya sudah mulai masuk kajian sejarah. Ya, kajian sejarah masuk pada model kajian dari Azumardi Azra ini. Ya. Kemudian contoh berikutnya yaitu tulisannya dari Oman Fatur Rahman tentang menyoal wahdatul wujud, Tanbihul Masyi terhadap naskah Tanbihul Masyi. Nah, model kajian ini tidak berhenti terhadap kajian filologis semata. Tadi hanya menyunting, menerjemahkan, lalu mengomentari dari kesalahan-kesalahan. Akan tetapi kajian dari Oman Fatur Rahman ini sudah ketika menganalisis naskahnya melakukan tambahan pendekatan, yaitu kajian intertekstual, di mana kajian terhadap naskah Tanbihul Masyi dari Abdurrauf Singkel Abdurrauf Singkel itu beliau itu melakukan kajian untuk mengungkap makna dan fungsi teks terhadap kondisi historis di tempat tersebut di mana Abdurrauf Singkel berada. Ya, bagaimana naskah itu mempunyai pengaruh terhadap sosiohistoris pada masa itu. Nah, di sini kan tidak dari penjelasan saya itu kan tidak terjadi kajian secara filologis murni. Ya, sama juga contoh dari tulisannya Ahadiyati Ikram. Nah, di mana tulisan ini tidak berhenti terhadap kajian filologis semata, tapi ada pendekatan baru yang digunakan, yaitu menerapkan teori strukturalisme. Teori strukturalisme itu ada dalam teori bahasa sastra ya. Nah, yaitu yang nantinya diberi judul Hikayat Sri Rama. Nah, dari situ saya ingin mengatakan bahwa kajian pernaskahan di Nusantara sudah mulai mengalami beberapa variasi. Tidak hanya berhenti terhadap kajian secara filologis. Diingat ya, kajian filologis secara filologis itu prinsipnya apa tadi? Membaca, menyunting, menyalin, menerjemahkan, mengomentari, ya kan? Nah, akan tetapi para tokoh-tokoh pada masa itu ketika abad 20 melakukan kajian naskah, pernaskahan, tidak berhenti dari prinsip-prinsip tadi, tapi melakukan pendekatan-pendekatan baru untuk mengkaji lebih dalam lagi terhadap naskah-naskah peninggalan para ulama masa lalu. Naskah-naskah yang berada di Nusantara sendiri atau naskah-naskah yang sudah ada di museum-museum yang menjadi milik luar negeri itu. Ya. Nah, dari sini ada 3 bentuk kajian manuskrip di Nusantara. Oke, yang pertama yaitu melakukan suntingan, terjemahan, dan transliterasi sebagaimana prinsip filologis. Ya, yang pertama adalah bentuk sama seperti dari prinsip filologis. Yang kedua, melakukan suntingan, transliterasi, terjemahan, dan ditambahi dengan analisis teksnya. Baik itu dari pendekatan sejarah, pendekatan sastra, pendekatan keagamaan. Akan tetapi proses suntingan, transliterasi, terjemah itu masih dilakukan. Ini bentuk kajian yang kedua. Ya. Bentuk yang ketiga yaitu analisis teks tanpa melakukan suntingan, terjemahan, transliterasi. Prinsip filologi tidak dilakukan, tapi objeknya masih
tentang manuskrip atau naskah kuno, tapi yang dilakukan bukan cara kerja filologis. Yang dilakukan adalah langsung menganalisis dari isi teksnya, dari beberapa pendekatan dari keilmuan lain, dari keilmuan sejarah tadi, yang menghasilkan seperti contoh dari kitab bukunya Azumadi Azra tentang jaringan ulama-ulama yang meneliti sekitar 80 manuskrip, sehingga memunculkan bagaimana jaringan ulama di Nusantara untuk mengembangkan intelektual keislaman. Nah, beliau tidak melakukan kajian secara filologis, meskipun objeknya adalah naskah kuno atau manuskrip, tapi langsung melakukan analisis terhadap isi dari naskah tersebut untuk mengungkap mengenai sejarah, historis sejarah tentang para ulama masa lalu. Nah, 3 model ini yang berkembang di Nusantara hingga sekarang. Sehingga ada perbedaan ya antara Nusantara dan India tadi. Kalau India tadi tidak ada variasi perkembangan kajian manuskrip sebagaimana di Nusantara ini kan di abad 20. Nah, kalau di Nusantara ini ada 3 dan 3 bentuk ini berkembang hingga saat ini. Sehingga saya ingin menekankan bahwa kajian manuskrip, kajian naskah kuno tidak berhenti pada kajian secara filologis. Kalian bisa melakukan kajian yang objeknya adalah naskah kuno atau manuskrip tanpa melalui prinsip filologi. Karena apa? Karena tujuan melakukan kajian terhadap naskah kuno itu untuk fokus, misalkan saya mau fokus untuk melihat isi naskahnya saja. Nah, sehingga cara kerja filologis tidak begitu penting untuk dilakukan. Dan itu sah-sah saja, tidak apa-apa. Dan itulah perkembangan kajian manuskrip di Nusantara seperti itu hingga detik ini. Ya, oke. Itu penjelasan saya mengenai bagaimana sejarah pernaskahan di Asia dari India tadi hingga ke Nusantara dan hingga di Indonesia hingga sekarang. Oke, semoga memberikan manfaat dan kalian bisa memetakan bagaimana perkembangan dari Barat di pertemuan minggu lalu, dari Barat hingga ke Indonesia atau Nusantara itu sendiri. Oke, ketemu lagi nanti di materi selanjutnya. Silahkan dipahami apa yang saya sampaikan dan lakukan resume sebagaimana tugas kalian setiap minggunya. Semoga memberikan manfaat dan memberikan pemahaman untuk kalian lebih tertarik mengenai kajian-kajian manuskrip dan menyelamatkan kajian-kajian atau menyelamatkan manuskrip-manuskrip yang ada di Nusantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.